Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, bila 2 hari terakhir ini bila kita cermati berbagai media sosial, pemberitaan di berbagai media sosial, sekurang-kurangnya sampai hari ini ada 3 peristiwa penting yang menjadi sorotan media, bahkan itu menjadi sorotan publik ya. Yang pertama adalah kasus tentang berita dari majalah Tempo yang hari Minggu kemarin mengungkapkan tentang bagaimana KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ketua dan pimpinannya seakan-akan memberitakan bahwa lembaga itu digunakan untuk bermain di ranah politik pilpres dan berupaya untuk menjegal, diindikasikan menjegal salah satu calon presiden mendatang, yaitu saudara Anies Baswedan, dengan paksa ketua KPK memaksakan kepada penyidik dan lain-lain supaya segera mentestakan atau mentersangkakan yang bersangkutan dalam kasus diduga dalam kasus Formula E yang telah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu dan dianggap sukses oleh dunia internasional maupun masyarakat. Nah, itu yang menjadi viral di media sosial, sehingga saya anggap suatu momentum berita yang kalau di-tweet itu hampir seluruhnya, hampir tidak ada celah untuk itu semuanya diangkat dan KPK menjadi bulan-bulanan dikritik oleh masyarakat. Luar biasa, karena KPK kalau itu benar seperti investigasinya majalah Tempo yang membongkar ini, kan investigasi majalah Tempo. Bahkan sebelumnya juga sudah diungkap oleh oknum-oknum di pengurus Partai Demokrat, misalnya Andi Arief juga sudah mengatakan bahwa bahkan itu keluar dari mulut Presiden Joko Widodo, mengatakan Anies sebentar lagi akan masuk penjara, dipenjarakan. Dan oleh Andi Arief itu terus terang mengatakan bahwa itu Presiden mengatakan ke salah satu pimpinan partai politik, dan kemudian mengancam juga bahwa koalisi KIP itu kalau tidak mengikuti keinginannya mereka, maka semuanya akan dipenjarakan. Nah, kira-kira begitulah itu yang ini oleh saudara Andi Arief, dan itu kemudian investigasi majalah Tempo itu memperkuat dugaan kawan-kawan Demokrat itu, bahwa ini ada operasi untuk bagaimana supaya Anies ini dicarikan kesalahannya walaupun tidak salah, bagaimana cara supaya dia ditersangkakan sehingga dia tidak punya ruang untuk maju sebagai partai politik mencalonkan Anies sebagai salah satu kandidat capres atau kandidat calon presiden yang akan datang. Itu pupus sudah. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa digadang-gadang Partai Nasdem, Partai Demokrat maupun Partai PKS diduga akan berkoalisi, dan salah satu yang akan dicalonkan adalah sangat kuat ya, itu Anies Baswedan. Itu pertama, sehingga beritanya begitu luar biasa menyebar dan memenuhi halaman-halaman atau ruang-ruang pemberitaan di media sosial maupun media online ya, sekalian terutama media sosial. Nah, tentang berita upaya KPK ya, kalau ini benar ya, sungguh luar biasa ini KPK, dan saya khawatir suatu ketika KPK ini menjadi musuh negara, musuh masyarakat, dan dianggap kalau pimpinan KPK-nya model begini ya, nanti rakyat menuntut supaya KPK dibubarkan, dan tidak ada artinya, karena memang KPK selama ini juga melakukan penanganan korupsi, misalnya kerugian uang negara juga tidak relevan dikembalikan ke uang negara. Orang juga tahu lah, saya juga dikit-dikit tahu lah tentang perilaku komisi maupun penyidik, komisioner di KPK. Sebelumnya juga ketua KPK ini juga bermasalah dengan naik heli, charter heli dan macam-macam, katanya kunjungan kerja dan apa-apa. Jadi sebelumnya juga sebagai di periode sebelumnya juga diperintahkan miring ya sebagai penyidik KPK di masa itu,
diberitakan miring bahwa dari sisi integritas. Jadi memang wajar kalau kemudian pemerintah memaksakan ini, kemudian mayoritas DPR memaksakan memilih dan dia jadi ketua KPK, kemudian menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari terkait dengan kelembagaan KPK, ya itu wajar aja, kita tidak terkejut tentang orang ini gitu. Nah karena itu saya cuma khawatir ya suatu ketika perilaku pimpinan KPK seperti ini, dia menjadikan KPK sebagai alat politik misalnya, dan membungkam orang-orang yang sesungguhnya tidak bersalah, kemudian membebaskan orang yang sesungguhnya bersalah. Misalnya kita ingatkan kembali misal kasus Ahok itu jelas, itu sangat jelas menjawab beberapa kasus-kasus itu ya. Tapi KPK dengan berbagai macam dalil dia tidak menindaklanjuti. Itu temuan BPK ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar gitu ya, dan penjualan rumah sakit sumber waras, dengan penjualan tanahnya sendiri di Cengkareng itu, kemudian kasus-kasus yang termasuk kasus kasus reklamasi dan lain sebagainya. Tidak ada tindak lanjutnya. Termasuk juga jauh hari sebetulnya di awal periodenya Pak Jokowi, itu kan ada kasus transportasi itu sampai kasihan itu kepala dinas perhubungannya waktu itu sampai meninggal dalam penjara, dia jadi korbannya. Padahal itu diduga terkait dengan Pak Jokowi masih sebagai gubernur DKI waktu itu kasus itu, dan tidak sedikit pun tidak ada. Sekarang tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba KPK itu, pimpinan KPK konon di dalam investigasi majalah Tempo itu memaksakan berulang-ulang harus segera ini, seakan kejar waktu, tayang begitu sebelum Anies ini dicalonkan oleh partai politik harus dilegal. Kalau ini yang terjadi, perilaku pimpinan KPK model seperti ini, maka tidak ada artinya KPK itu ada. KPK lahir hanya sekadar untuk menjadi alat kekuasaan bagi mereka yang berkuasa. Dari fungsi penegakan hukumnya sudah tidak ada, mendorong memilah-milah orang. Kita masih ingat dulu KPK berbohong lagi tuh ya. Pada waktu pandemi sudah mulai turun, itu kan ramai tentang masalah PCR, biaya PCR gitu. Ramai sekali dan KPK membuat rilis bahwa dia akan segera melidik tentang itu. Tapi tidak ada. Artinya KPK berbohong kepada publik. Tidak ada tindak lanjutnya. Yang kedua tentang misalnya Garuda. Itu ada komisaris Garuda yang sudah bicara bahwa itu ada dugaan dugaan praktek korupsi yang luar biasa di Garuda, sampai Garuda diduga punya hutang ya, hampir bangkrut sekitar 70-an triliun. KPK diam aja. PLN misalnya juga seperti itu. Tapi diam aja. Jadi ece-ece yang ditangkap itu ditangkap itu KPK tangkap itu 100 juta, 200 juta yang tangkap tangan dan apa. Karena memang KPK ini didesain, bukan desain, pimpinan KPK dari masa ke masa atau bahkan sekarang inilah, itu udah orang semua tahu lah. Tidak bisa rekam jejaknya juga tidak benar. Karena bahkan ada anggota pimpinan KPK yang lain juga yang tidak seagama dengan yang bersangkutan misalnya, itu diincar yang berbeda agamanya, pejabat yang berbeda agamanya. Saya dari awal sudah di tempat di video ini sering saya mengingatkan, jangan seperti itu. Dan kalau KPK ini disayang bahwa dianggap bahwa salah satu yang diandalkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena latar belakang dia lahir itu kan termasuk publik kurang percaya kinerja Polri maupun kejaksaan, sehingga lahirlah KPK. Ya, diharapkan KPK ini punya integritas untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi. Saya termasuk tidak setuju. Ngapain sih orang-orang polisi dan kejaksaan itu masuk menjadi pimpinan KPK? Toh mereka ini juga sebetulnya karena tidak dipercaya. Mereka yang tidak percaya polisi maupun kejaksaan itu yang dipercaya, maka lahirkan KPK. Biasanya ini pimpinannya itu ada. Bagi mereka yang dianggap jujur, bisa menegakkan keadilan, kejujuran di pemberantasan korupsi, dan itu adalah dari kalangan masyarakat sipil yang tentunya mumpuni, memiliki pengetahuan tentang penegakan hukum yang luas. Nah karena itu wajar kalau kita kembali ke soal tadi, wajar kalau mereka mencoba untuk menggunakan lembaga ini hanya sebagai alat politik kekuasaan untuk memberangus orang-orang yang belum tentu terkait dengan masalah pidana dan lain sebagainya. Nah itu Tempo terbuka betul itu mengatakan, karena saya ingatkan KPK ini hati-hati.
Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau KPK, pimpinan KPK ini punya bermanuver atau menjadi alat bagi mereka yang, atau melindungi mereka, terus-menerus melindungi mereka sesungguhnya yang bersalah dan menjadi alat kekuasaan, yakin suatu ketika rakyat menuntut KPK itu dibubarkan. Bahkan sekarang ini sudah banyak menuntut KPK ini sudah dibubarkan. Tetapi kalau rakyat ditahan, rakyat turun ke jalan minta supaya KPK itu dibubarkan, jadi KPK bisa didakar dan bisa bubar karena tidak relevan lagi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, nah itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga hari ini Partai Nasdem mendeklarasikan saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai capresnya Partai Nasdem. Capresnya Partai Nasdem mendeklarasikan mengajukan Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Bahwa kemudian nanti ada koalisi yang menyusul misalnya PKS dengan Demokrat, itu siasat mereka. Nah, saudara sekalian, jadi jangan ada 3 peristiwa yang hari ini juga sangat viral dan mendapat dukungan luar biasa. Saya berulang-ulang saya katakan bahwa saya bukannya kenal dengan Anies juga. Tetapi saudara-saudara sekalian, negeri ini, ya, peristiwa malamnya kemarin malam yang terjadi di Malang itu, negeri ini ditimpa musibah berulang-ulang. Dan sebelumnya juga ada peristiwa Ferdi Sambo yang membunuh ajudannya, dan sampai sekarang itu ribut negeri ini. Dan masih banyak persoalan ini. Negeri ini, para pemimpinnya harus kembali tegak ke jalan yang benar. Kalau tidak, negerinya akan dilanda berbagai macam peristiwa, berbagai macam musibah yang semuanya dikembalikan, ditujukan kepada para pemimpinnya. Jadi Pak Jokowi, saya harap, udahlah Pak Jokowi, Anda sudah dipilih oleh rakyat dan kita berterima kasih karena di waktu pemimpin Anda dengan segala kekurangan yang tersedia yang Anda bawa dan daya rusak yang ditimbulkan dari kepemimpinan Anda. Saya harap udahlah Anda jalankan sebaik-baiknya tugas kepresidenan Anda sampai tahun 2024. Tanpa harus misalnya mau coba untuk merekayasa seperti yang digambarkan oleh Andi Arief misalnya, merekayasa supaya mendesakkan supaya calon itu hanya 2, campursnya hanya 2, dan tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Kasihan Pak. Tidak ada pemimpin negara ini seperti ini, seperti Bapak, kalau itu benar ya, yang mencoba untuk ikut serta merekayasa pengganti Bapak yang akan datang. Sayang, kasihan. Selevel Bapak ikut cawe-cawe, walaupun mungkin juga dipengaruhi oleh partai-partai tertentu atau dipengaruhi oleh orang-orang tertentu sekeliling Bapak. Lebih baik fokus saja mengurus negara, mengurus rakyat ini supaya ending dari akhir masa jabatan Bapak itu soft ending lah. Bahagia, semua orang bahagia dengan berakhirnya masa jabatan Bapak. Tapi kalau begini cara seperti yang digambarkan oleh teman-teman Partai Demokrat maupun majalah Tempo, waduh, orang akan semakin marah. Saya yakin betul juga bahwa dalam situasi negeri yang seperti ini diperlukan orang-orang yang seperti Anies Baswedan. Orang tidak bisa membantah Pak prestasi Anies di DKI itu. DKI itu begitu luar biasa bagusnya. Sebelumnya tidak pernah di masa apalagi di masa Jokowi yang cuma 1 tahun. Masa Ahok ada sedikit kemajuan. Tetapi dengan DKI yang seperti sekarang, bagus tampilannya, semua kemudian rakyatnya merasa puas dengan kinerja Anies Baswedan. Nah, kita tidak bisa hadang Pak. Ini kehendak, apalagi kalau dia dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sudahlah, berkompetisi dengan baik. PDIP calonkan calonnya, sekarang Gerindra sudah umumkan, Nasdem juga sudah umumkan. Nasdem Anies, Gerindra Pak Prabowo. Udahlah berkompetisi biar rakyat yang menilai. Dan kita butuh orang-orang yang punya kapasitas tinggi seperti Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Prabowo. Kalau presiden kita Pak Jokowi kan ya sudahlah. Berulang kali saya juga sudah katakan di channel ini, dan banyak juga masyarakat juga tahu kok kapasitas dan lain sebagainya. Kalau hanya utang-utang bangunan infrastruktur, jangankan Pak Jokowi Pak, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kok.
Mungkin saya kalau saya diamanahkan untuk itu, saya lebih canggih kalau hanya ngutang sana ngutang sini kemudian kita membangun ini membangun itu. Nah, tapi sudahlah, Pak Jokowi sudah kita anggap sudah selesai dan kita berharap beliau fokus untuk menyelesaikan masa jabatannya ini, dan supaya negeri ini jangan dilanda huru-hara, prahara berulang-ulang seperti yang terjadi di Malang itu. Luar biasa pihak aparat kita, baik polisi maupun TNI. Kasihan itu masyarakat dibikin seperti itu. Dan memang ada sikap tegas Pak Jokowi, oke lah, setuju kita. Bila perlu PSSI itu kalau masih macam-macam dibubarkan aja lah Pak. Tidak ada artinya itu. Toh negara ini dia tidak dibangun dengan sepak bola kok. Selama ini negara apa di level internasional kita sejak Indonesia merdeka kita tidak ada apa-apanya. Di level Asia saja kita kalah, banyak kita kalah. Jadi hanya hambur-hamburkan uang aja. Jadi kalau penyelenggaraan PSSI menyelenggarakan event-event seperti ini seperti itu, ya udah saya setuju dengan Pak Jokowi, udah hentikan dulu sementara, evaluasi total, usut mereka yang terlibat membunuh rakyatnya sendiri, ya membunuh rakyat ya. Ya kan lihat itu di media sosial itu, tentara tendang dari belakang itu masyarakatnya tidak salah. Ada kemudian polisi juga menembakkan gas air mata ke tribun-tribun apa-apa. Ini kan kurang ajar. Ya saya berharap sikap tegas Pak Jokowi seperti yang sudah digambarkan, oke kita setuju gitu. Kapoldanya dievaluasi. Saya juga sangat heran. Pak Kapolri itu kan kelihatan sangat baik ya. Sangat ininya. Tapi memang di wings di bawahnya banyak yang kurang ajar. Makanya dari awal saya katakan Pak Kapolri banyak berharap kita berharap ya. Kita berharap, saya muslim ya. Saya tidak ada kaitannya, tetapi bagi mereka yang punya kepemimpinan yang bagus, Pak Kapolri ini saya lihat juga beliau komunikasinya luar biasa. Dengan teduh dia berkomunikasi ke berbagai pihak, Muslim, Kristen luar biasa lihat Polri. Dan dia juga dengan teduh melaksanakan tugas-tugas ini. Dan dia juga langsung turun ke lapangan ke sana dan apa-apa. Tapi ini kan kita mencurigai ada pihak-pihak di dalam polisi yang jahat ini yang belum dibersihkan. Sehingga apa yang terjadi di Surabaya terkait dengan mereka-mereka yang dianggap tidak profesional dalam menangani apa yang terjadi di Malang ya, di ini ketika pertandingan antara Persibaya dan Persema. Nah, jadi saudara sekalian, ada peristiwa-peristiwa mulai dari investigasi Tempo, kemudian begitu viral hasil investigasi Tempo untuk menjegal Anies, dan bagaimana peran KPK itu berperan untuk mencoba menjegal Anies itu dengan menggunakan KPK. Yang kedua adalah peristiwa Magelang di Malang itu ya, di Malang yang sepak bola yang itu malamnya kejadian, sehingga kalau kita cermati viralnya investigasi Tempo di Twitter itu, kemudian malamnya itu kemudian kejadian di Arema di Malang itu kemudian diviralkan juga, kemudian bersaing berita itu. Kemudian hari ini adalah peristiwa peristiwa Nasdem mengumumkan capresnya saudara Anies Rashid Baswedan, dan dari situ kemudian mulai viral di Twitter maupun di TikTok dan lain sebagainya. Coba Anda buka TikTok ini apa viral itu tentang begitu banyak respon orang terhadap sikap Nasdem yang respon positif. Orang terhadap pengumuman Nasdem mengumumkan capres Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Saya yakin bahwa rakyat semakin cerdas dan rakyat merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kurang lebih 10 tahun terakhirnya, kurang lebih 8 tahun terakhir ini, dan mereka pasti akan menghendaki pilihan-pilihan terbaik untuk kepemimpinan yang akan datang, dan mereka menyaksikan. Kita tidak bisa mendistorsi atau memotong atau mengabaikan tentang fakta pembangunan kerapihan artistik pembangunan di DKI, terutama sektor transportasinya luar biasa, kemudian artistiknya pembangunan DKI, kemudian rakyatnya diperhatikan sedemikian rupa, tidak dikasari seperti di masa-masa yang lalu dalam konteks struktur verbal maupun yang lain-lain sebagainya, termasuk kebijakan-kebijakan yang pembangunan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, di bawah kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu saya yakin dalam situasi Indonesia yang serba bermasalah bertanda petik ya, banyak masalah yang kita hadapi ini, kita perlukan orang-orang yang memiliki kapasitas yang tinggi. Salah satunya seperti Anies Rashid Baswedan itu memiliki jaringan internasional yang bagus, perkawanan internasional yang bagus, baik Eropa, Amerika maupun yang lain. Nah, dan ada sikap
yang kuat menolak tumbuh dan berkembangnya ideologi lain yang bertentangan dengan konstitusi kita dan dasar negara kita, Pancasila, misalnya komunisme. Saya itu heran gitu ya, kan itu komunisme itu juga masih dilarang di TAP MPR nomor 66 itu, nomor berapa itu, tentang larangan terhadap paham-paham komunis, Marxisme dan Leninisme itu. Tapi ya saya minta maaf ini ya, kita juga bukan berarti menggali untuk kemudian dengan itu keturunan mereka, anak-anak yang itu yang mereka tidak terlibat, mereka tidak tahu anak-anak mereka, bapak cucu mereka itu kemudian enggak. Itu memang kita juga harus akhiri. Tidak boleh kita stigmakan kepada mereka yang tidak terlibat. Tetapi komunisme sebagai ideologi tidak boleh, karena itu bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh tumbuh dan berkembang di negeri ini, apalagi dalam konteks sejarahnya, dalam konteks pelembagaan komunisme, yaitu partai di masa yang lalu melakukan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini berulang-ulang. Tahun 1926, 1948, kemudian 1965, yang kita ini pada saat itu sudah baru lahir. Tetapi sejarah potret sejarah menyuguhkan kepada kita bahwa sesungguhnya lebih banyak fakta-fakta kebenaran tentang pemberontakan komunisme itu, sehingga komunisme itu dianggap bagian kelam dari perjalanan bangsa kita, sehingga tidak boleh dia tumbuh lagi sebagai ideologi di negeri kita, apa dia direhabilitasi kemudian kembali berkembang dan dipahami oleh generasi sekarang ini, kemudian misalnya dia menjadi partai politik secara formal kembali. Tidak boleh, karena memang berbagai aturan juga masih ada, terlarang gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira kesempatan ini ada 3 peristiwa dan kita tambah dengan soal komunisme. Kebetulan ini baru-baru ini juga baru di akhir bulan September, tanggal 30 September, yang kemudian momentum peristiwa 30 September itu sendiri diperingati oleh, walaupun sekarang ini oleh negara tidak lagi, tapi ada bagian-bagian tertentu dan masyarakat kita tetap memperingati itu sebagai peristiwa yang kelam dalam sejarah bangsa kita. Nah, saudara sekalian, hanya itu sementara yang kita perbincangkan, dan semoga bermanfaat, dan semoga bangsa kita baik-baik saja, dan ya segera di masa depan, di masa 1 tahun yang akan datang, kita berharap lahir pemimpin yang mumpuni dan tidak menjadi ejekan dari bangsa-bangsa lain, dan karena kemampuan pemimpin kita yang sangat terbatas. Kita berharap di masa depan pemimpin kita lahir pemimpin kita yang sangat visioner dan baik dipandang oleh dunia internasional maupun dibanggakan dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.